Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah yang diurapi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada petang hari ini kita akan masuk ibadah. Kita akan memuji, menyembah, kita akan mendengar pemberitaan firman, dan pada akhirnya kita juga akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memulai ibadah petang hari ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas hari ini, atas pemeliharaan Engkau dalam setiap kehidupan kami, terlebih umat Tuhan yang berada di rumah, yang sedang beribadah online pada petang hari ini. Kami tetap percaya penyertaan Engkau sempurna dalam kehidupan kami, dan melalui ibadah ini umat Tuhan diberkati, melalui ibadah ini hidup umat Tuhan diubahkan, melalui ibadah ini nama Bapa dipermuliakan. Kami bersyukur adanya, urapi setiap pelayan yang ada, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman, kuasai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan kita semua benar-benar dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami semua dapat merasakan jamahan daripada Roh Kudus, dan hidup kita diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menyambut ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik sebab Tuhan
Shalom, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, pada ibadah yang indah ini, kita akan berbicara bersama-sama, mengerti bersama-sama, memahami bersama-sama tentang Emmaus, journey, perjalanan menuju ke Emmaus. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas ibadah ini. Kami tetap percaya setiap puji dan sembah daripada umat-Mu yang dinaikkan oleh hati yang tulus, yang dinaikkan oleh hati yang haus dan lapar. Meskipun melalui ibadah online ini, Engkau menyambutnya. Dan segala sesuatu yang daripada umat-Mu, yang pada malam hari ini dinaikkan, dari ucapan syukur, penyembahan dan doa yang ada, kiranya sampai kepada telinga Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Dan pada kesempatan yang indah ini, sirami setiap kami dengan benih firman-Mu. Sirami umat Tuhan dengan benih firman, terlebih lidah bibir daripada hamba-Mu ini, biarkan hanya perkataan-perkataan firman, bukan dari inspirasi dan pandangan dari hamba-Mu ini, sehingga nama Bapa dipermuliakan dan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih dalam keadaan yang kurang mengenakan, di mana virus yang ada masih tetap berkembang, dan pada kesempatan ini kita masih melakukan ibadah online. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita ingat tentang cerita bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus kepada dua muridnya, di mana saya memberi judul atau tema pada renungan firman Tuhan pada malam hari ini berkata tentang Emmaus Journey. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa journey atau perjalanan dalam bahasa Indonesianya, di mana perjalanan adalah sebuah aktivitas, saya katakan. Karena saya percaya di dalam setiap perjalanan pasti ada aktivitas yang bergerak di dalamnya. Perjalanan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sekali lagi saya mau katakan, perjalanan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Dan kita tahu pasti di dalam setiap perjalanan, di mana di dalamnya pastilah akan dapat terjadi banyak hal, pastilah akan dapat terjadi banyak kemungkinan-kemungkinan, di mana kemungkinan-kemungkinan ini adalah hal yang menghiasi dari perjalanan tersebut, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada ini sudah pasti tidak dapat kita prediksikan. Demi itulah perjalanan. Saya juga percaya setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan pasti banyaklah hal-hal yang atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan kita tidak dapat memprediksikan. Tetapi yang menjadi hal yang terpenting dalam hari ini, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup ini, kita harus sampai pada tujuan yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam cerita atau kisah tentang perjalanan atau di mana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada dua muridnya, di mana perjalanan menuju Emmaus merupakan perjalanan 2 atau 3 orang lebih tepatnya, yaitu Kleopas, Alfeus, dan Simon Petrus sendiri. Di ayat yang terakhir dikatakan Simon Petrus ada di sana. Saya percaya Simon Petrus juga mengalami perjalanan itu, tetapi Yesus menampakkan diri kepada 2 orang, pada Kleopas dan Alfeus, ketika mereka berdua bercakap-cakap. Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana perjalanan 3 orang ini, Kleopas, Alfeus, dan Simon Petrus, di mana perjalanan mereka adalah perjalanan yang menuju Emmaus, di mana perjalanan ini adalah perjalanan yang keluar dari Yerusalem. Bahkan kalau kita membaca lebih lengkapnya di dalam Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai dengan 35 sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada petang hari ini, kita melihat perjalanan, mungkin saya dapat katakan perjalanan menuju Emmaus ini adalah perjalanan orang-orang yang lagi galau. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam tema Emmaus Journey ini saya mau katakan perjalanan menuju ke Emmaus ini adalah perjalanan orang-orang yang lagi galau. Perjalanan Kleopas yang lagi galau, perjalanan Alfeus yang lagi galau, demikian juga perjalanan Simon Petrus yang lagi galau. Di mana perjalanan menuju ke Emmaus ini adalah perjalanan kembali. Kalau kita lihat Emmaus adalah perjalanan kembali ke arah Galilea, di mana para murid Tuhan itu berasal. Di
di mana para murid Tuhan menjadi nelayan pada waktu itu dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya berasal dari Galilea. Kalau kita melihat perjalanan mereka ini, saya mau katakan adalah perjalanan CLBK. Haleluya. Perjalanan cinta lama bersemi kembali. Di mana dalam hal ini saya mau tekankan perjalanan mereka adalah perjalanan kembali ke hidup yang lama. Mengapa ini terjadi? Kalau kita melihat di sana, di mana dua orang murid yang mengikut Yesus selama ini, Kleofas dan Alfeus, hampir-hampir oleh karena keadaan dan kejadian di Yerusalem yang menimpa Yesus Kristus, hampir-hampir mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di Yerusalem, di mana Yesus sebagai guru yang sanggup melakukan mujizat di mata mereka ketika mereka mengiring Yesus dalam pelayanannya. Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat bahkan di Yerusalem, bagaimana Yesus mati disalib, dikuburkan, dan Yesus bangkit. Seakan-akan mereka kehilangan Yesus itu sendiri. Seakan-akan mereka menimbulkan iman yang kurang percaya. Masa sih orang yang berkuasa, Yesus yang sanggup melakukan berbagai mujizat, Yesus yang diharapkan sebagai pembebas bangsa Israel, Yesus yang dipercaya bahkan sebagai putra Allah, hanya mati karena disalib, dikuburkan, dan sekarang menghilang bangkit. Kalau kita lihat dari cerita ini di ayat-ayat yang di bawah, ada perempuan-perempuan yang ingin mengunjungi makam Yesus dan mendapati jasad Yesus yang ada di dalamnya tidak ada. Sehingga terprediksi oleh mereka, terbayangkan oleh mereka, terutama Kleofas dan Alfeus pada konteks ini, mereka berpikir, tubuh Yesus sudah mati, apa yang bisa saya buat? Bahkan kita dapat melihat kejadian ini mereka merasa kehilangan Yesus. Kejadian ini mereka merasa kehilangan pengharapan, di mana mereka menganggap ini semua adalah kesudahan dari segalanya. Mungkin dalam percakapan mereka, mungkin mereka berkata-kata lebih dalam, perjalanan pelayanan kita untuk memberitakan Injil, perjalanan pelayanan kita bersama Yesus kayaknya berakhir sekarang, karena Yesus sudah tidak ada, karena Yesus sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Mungkin itulah yang sedikit, kalau saya dapat terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, percakapan Kleofas dan Alfeus dalam perjalanan menuju Emmaus. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahkan saking serunya mereka memperdebatkan itu, bahkan mereka saking heran dalam keadaan ini, di tengah-tengah pengharapan yang hilang di dalam perjalanan itu, bahkan dalam pemikiran mereka, sampai-sampai dalam ayat tersebut dikatakan mereka tidak menyadari ketika Yesus sebagai Allah yang hidup, Yesus sebagai Allah yang menampakkan diri pada mereka, mereka tidak sadar kalau disapa. Apa yang mau kita pelajari pada malam hari ini? Saya percaya apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai 35 yang berjudulkan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, saya percaya hal tersebut sering, bahkan saya berani berkata juga sedang kita alami. Hal ini terjadi sering, bahkan kita sedang, saudara dan saya bahkan sedang mengalami perjalanan Emmaus ini, di mana dalam perjalanan iman saudara dan saya katakan di sini journey of our faith, banyak perkara yang cukup pelik yang kita hadapi. Mungkin saya tidak dapat mengukur apa yang sedang saudara hadapi lebih berat dari apa yang sedang saya hadapi. Mungkin saya tidak dapat membandingkan apa yang saya hadapi lebih ringan daripada saudara hadapi. Atau sebaliknya, saudara mengukur dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan sahabat yang lain, dengan kolega yang lain, mengukur masalah. Saya tidak dapat berkata lebih banyak tentang masalah, tetapi saya mau katakan ketika perkara yang cukup pelik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mata kita menjadi buta, sehingga sulit untuk melihat pertolongan, sehingga sulit untuk melihat penyertaan Tuhan, sehingga hal tersebut akan dapat merusak iman percaya kita. Hal tersebut dapat merusak pengharapan saudara dan saya terhadap Yesus Kristus. Inilah perjalanan Emmaus.
Demikian juga Kleofas, Alfeus, dan Simon Petrus, saya percaya ketika mengalami hal tersebut, melihat Allah yang dia harapkan, Allah yang dia percaya hilang dengan bangkit, dianggap hilang oleh mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga, duduk sebelah kanan Allah, menjadi Allah yang hidup, bukan Allah yang mati di dalam kubur. Tetapi pada waktu itu mereka sulit mengalami pengertian karena perkara yang dia lihat sungguh pelik. Dan saya percaya ketika kita melihat perkara hidup kita yang pelik, kita pun seringkali bahkan sedang tidak melihat pertolongan, sedang tidak melihat penyertaan. Nah, apa yang harus kita mengerti dari kisah ini? Apa yang harus kita pahami sehingga merubah paradigma kita, merubah respon iman kita dari kisah ini? Sehingga saya mau katakan perjalanan iman saudara dan saya, perjalanan iman kita yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kelak, mungkin lebih parah atau lebih ringan dari hari ini. Tetapi saya mau katakan sehingga perjalanan iman kita tidak sama dengan perjalanan ke Emmaus. Karena saya percaya perjalanan iman kita menuju kekekalan bukan perjalanan yang sederhana seperti perjalanan ke Emmaus. Tetapi biarlah perjalanan ke Emmaus menjadi contoh, menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa mengerti dan memahami dari kisah ini. Haleluya. Yang pertama, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-16 sampai dengan 18 dikatakan di sana, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Yang pertama yang mau saya katakan, supaya perjalanan iman saudara dan saya pada petang hari ini oleh karena kabar baik daripada Kristus Yesus, kabar baik daripada firman Tuhan, menjadikan perjalanan iman saudara dan saya tidak sama dengan perjalanan menuju ke Emmaus. Yang pertama adalah jangan pikul bebanmu sendiri. Sekali lagi saya mengatakan, jangan pikul bebanmu sendiri. Yang pertama ini kita harus memahami, mengerti sehingga paradigma kita berubah. Janganlah kita pernah memikul beban kita sendiri. Memang beban hidup itu satu sama lain tidak sama. Memang beban hidup itu ditujukan pribadi lepas pribadi. Tetapi percayalah ketika kita menerima beban hidup yang Tuhan izinkan, jangan pernah memikul sendiri. Bahkan jangan pernah merasa beban itu bebanmu sendiri. Jangan merasa masalah yang kau hadapi terlalu berat. Jangan pernah merasa masalah yang kau hadapi paling berat dibandingkan dengan masalah orang lain. Ini adalah dasar yang harus kita mengerti. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, jangan pernah merasa masalah yang kau hadapi terlalu berat, bahkan paling berat. Sebab Tuhan, bahkan seakan-akan apabila kita merasa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang terlalu berat, masalah yang kita hadapi adalah masalah yang paling berat dibanding masalah orang lain, seakan-akan kita akan merasa tidak ada orang yang bisa mengerti kita, tidak ada orang yang bisa memahami masalah kita. Seakan-akan mungkin dalam kesombongan yang ada, kayaknya aku saja yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan kita dapat melihat di ayat ke-18, nanti kita baca kembali. Bahkan kita sampai pada satu titik merasa Yesus pun tidak bisa menolong. Mari kita lihat kembali bagaimana Kleopas mengatakan hal itu. Yesus berkata kepada mereka, dalam artian Yesus bertanya, apa sih yang kau percakapkan? Kok percakapanmu itu seru banget? Kok percakapanmu itu seakan-akan ada masalah berat? Yesus bertanya, apa sih masalah yang kau bicarakan? Mungkin saya dapat terjemahkan dalam bahasa sederhana seperti itu. Tetapi apa? Jawab Kleopas, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Kleopas adalah murid Yesus yang cukup sopan, cukup santun di dalam menjawab.
Mungkin kalau dalam keadaan yang ada, sehari-hari yang ada, dalam keadaan yang panik, dalam keadaan resah, dalam keadaan kecewa, ketika orang bercakap-cakap, terus di apa ya bahasanya, di-cut atau dipertanyakan oleh orang ketiga, ono opo toh, dalam bahasa Jawa seperti itu. Mungkin dia akan dengan nada temperamen menjawab, wes tak iki nggak ngerti, meneng wae. Mungkin ketika kita dalam pelik memikirkan masalah, memikirkan jalan keluar yang ada, kita merasa memikul beban kita berat, terus kita ditanya, apa yang bisa saya bantu? Wes menengok diam aja, kamu tidak akan mengerti masalahku. Sama jemaat Tuhan, berapa juga ketika ditanya Yesus Tuhan, dia menjawab, sudahlah kamu tidak ngerti. Mungkin saya dapat bahasakan sederhana seperti itu. Atau kamu memang sebetulnya tidak ngerti sih ada masalah apa, kamu tuh tidak ngerti apa yang terjadi di Yerusalem. Kamu tidak ngerti perasaan kecewaku. Kamu tidak ngerti perasaan resahku ketika melihat Yesus yang aku sembah itu sekarang bangkit, hilang, tidak tahu kemana. Jangan memikul bebanmu sendiri, supaya engkau tidak mengalami seperti halnya perjalanan ke Emmaus. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, bagaimana kisah tentang Yonatan putra Saul, 1 Samuel pasal ke-14 ayat yang ke-6, di mana Yonatan pada waktu itu bersama-sama dengan Saul berjuang menghadapi bangsa Filistin. Mereka mengalami istilahnya sebuah strategi yang cukup mengekang mereka sehingga mereka sulit bergerak dan diserang bangsa Filistin, dan mereka mengalami kebingungan bagaimana cara untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Kita dapat melihat beban yang dialami Yonatan, beban yang dialami bahkan dapat mengorbankan nyawanya di medan perang. Yonatan tidak menganggap itu menjadi beban yang harus dia pikul sendiri. Yonatan tidak pernah menganggap itu beban yang paling berat, meskipun kita tahu bahwa dalam medan peperangan akan banyak kemungkinan yang akan mengorbankan nyawa kita. Tapi jemaat Tuhan terkasih, saya mau katakan di sini, Yonatan tidak menganggap masalahnya paling berat. Yonatan tidak menganggap masalahnya adalah masalah yang terlalu berat yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi apa yang dilakukan Yonatan? Bagaimana Yonatan berani benar-benar berbagi masalahnya. Berbagi masalah bukan dengan jenderalnya, berbagi masalah bukan dengan orang yang ahli perang, tetapi berbagi masalah dengan bujangnya, bujang yang membawa perlengkapan senjata. Dalam arti Yonatan berani membagikan idenya, berani membagikan rancangannya, berani membagikan imannya kepada orang yang seharusnya tidak layak untuk diajak berunding. Tetapi Yonatan tidak memandang itu. Apa yang dikatakan di sana? Berkatalah Yonatan kepada bujangnya, pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu, bangsa Filistin yang dimaksudkan di sini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan, sekali lagi saya katakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yonatan sebagai putra raja sudah pasti dibekali dengan pengetahuan dan strategi untuk berperang. Tetapi Yonatan tidak memandang dirinya sebagai orang yang segala-galanya, sehingga ketika Yonatan mengalami beban berat yang mengancam nyawanya di medan perang, Yonatan dengan rendah hati mengajak bujangnya untuk berunding. Dari mana saya dapat mengatakan Yonatan berunding dengan bujangnya? Kita lihat di ayat ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, atau dalam kata yang lain, lalu jawab dari bujangnya itu, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Kata sepakat menandakan ada sebuah musyawarah. Kata sepakat menandakan ada sebuah perundingan dari 2 atau 3 orang. Dalam kasus ini Yonatan berunding dengan 2 orang, dengan bujangnya. Sehingga bujangnya dapat berkata dalam ayat ke-7, aku sepakat. Haleluya. Yonatan sebagai orang yang besar aja tidak pernah merasa memikul bebannya sendiri. Dia mau berunding, mau berbagi dengan bujangnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Terkadang kalau kita kembali membuka lembaran hidup kita,
terkadang Tuhan dapat memakai masalah untuk menyelesaikan masalah. Kembali saya akan berkata, kalau kita kembali membuka lembar kehidupan kita, perjalanan hidup kita, sebagaimana kita melihat perjalanan ke Emmaus, Tuhan dapat memakai masalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tuhan dapat memakai masalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena Tuhan punya tujuan, saya percaya dan terlalu percaya. Tuhan punya tujuan bukan hanya berhenti pada penyelesaian masalah saudara dan saya. Tuhan dapat memakai masalah untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Karena Tuhan memiliki tujuan bukan hanya penyelesaian masalah saudara dan saya, tetapi Tuhan memiliki tujuan kedewasaan jiwa saudara dan saya untuk merespon sebuah keselamatan. Kembali saya mengingat, tujuan Tuhan bukan untuk hanya penyelesaian masalah saudara dan saya, bukan untuk meringankan atau membuat kita terlepas dari sebuah masalah, tetapi tujuan Tuhan adalah kedewasaan jiwa saudara dan saya di dalam meraih keselamatan. Karena keselamatan itu bukan barang murahan yang dapat diraih oleh seorang anak-anak. Karena keselamatan itu menjadikan status saudara dan saya menjadi mempelai Kristus, dan Kristus tidak sedang mempersiapkan mempelai yang kanak-kanak. Bagaimana seorang kanak-kanak dapat menjadi mempelai kalau tidak dididik menjadi dewasa? Bagaimana seseorang bisa menjadi dewasa dalam pikiran, hati, dan perbuatan kalau tidak pernah mengalami masalah, dan masalah? Haleluya. Mari kita buka kembali masih di dalam bagian yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami seperti perjalanan menuju ke Emmaus. Jangan pikul bebanmu sendiri. Mari kita buka kembali di dalam 1 Yohanes. Haleluya. 1 Yohanes pasal keempat ayat ke-11 sampai dan 12. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Cuma Tuhan di bagian ini saya mengatakan demikian. Selain daripada terkadang Tuhan menyelesaikan atau memakai masalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, terkadang bahkan sesekali, bahkan seringkali Tuhan mengizinkan sebuah keadaan di mana di saat saudara dan saya sedang dalam masalah, di mana dalam keadaan saudara dan saya sedang menanti pertolongan, Tuhan malah menghadirkan seseorang atau orang lain untuk meminta tolong kepada saudara dan saya untuk menyelesaikan masalah. Sesekali Tuhan mengizinkan sebuah keadaan di mana di saat kita sedang menghadapi masalah, bahkan menanti pertolongan atas masalah kita, Tuhan mengizinkan kita harus menolong orang lain. Dan herannya, ketika kita mencoba untuk menolong orang lain atau memberikan pertolongan kita, menjadikan orang itu terlepas dari masalahnya, tetapi masalah kita belum selesai. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan untuk menolong orang lain, permasalahan daripada orang itu terlepas. Jemaat Tuhan, saya mau mengatakan di sini, Tuhan ingin mengajar kita ketika kita mau mencoba untuk tidak fokus mengasihi diri sendiri dalam masalah yang kita hadapi. Tuhan mau kita mengasihi orang lain dengan menolong mereka untuk terlepas dari masalahnya. Tuhan menjadikan kita melihat Allah. Karena ayat 12 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Mungkin dalam ayat yang lain, dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Manusia tidak akan dapat melihat Allah kalau tidak ada orang-orang yang mengasihi Allah, menyatakan kasih Allah kepada mereka. Sehingga apabila
mungkin saya mau katakan, iblis membuat sebuah rancangan menjadikan manusia semua yang ada di dunia ini hanya bergumul dengan masalahnya, hanya merasa beban masalahnya terlalu berat, sehingga hanya merasa memikul bebannya sendiri. Maka seperti perjalanan di Emmaus, mereka tidak pernah melihat Allah, maka orang-orang percaya juga tidak pernah melihat Allah. Tetapi firman Tuhan mengajar, ketika engkau dalam masalah, Tuhan izinkan engkau untuk menolong masalah orang lain, tolonglah dia, selesaikanlah masalahnya. Dengan itu engkau akan melihat Allah, karena kasih yang menjadikan engkau melihat Allah. Janganlah kita kembali tertipu oleh pekerjaan iblis dengan masalah hidup saudara dan saya. Sehingga saya berkata di bagian pertama ini, supaya kita tidak mengalami perjalanan di Emmaus, supaya kita tidak mengalami apa yang Kleofas dan Alfeus lakukan, yaitu tidak melihat Allah, tidak mengenali Allah yang Yesus Kristus di sampingnya. Jangan pernah pikul bebanmu sendiri. Ada Yesus, ada saudara, ada gereja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat inilah kita bisa melihat Allah, dan saat inilah kita bisa berkata, kita tidak sendiri. Dia Allah Immanuel yang menyertai. Amin. Haleluya. Bagian pertama kita sudah bisa menyelesaikan, di mana kita diajar untuk jangan pikul bebanmu sendiri, dan yang kedua adalah untuk kita tidak mengalami perjalanan iman kita sudah tidak mengalami seperti perjalanan di Emmaus. Yang kedua adalah kuduskanlah pikiranmu. Sekali lagi saya katakan, yang kedua adalah kuduskanlah pikiranmu. Kembali di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-25 sampai dengan 27 dikatakan di sana. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, yaitu Yesus berkata ketika melihat kondisi dari Kleofas dan Alfeus menceritakan keadaan yang ada. Yesus berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu 27, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Bagian yang kedua yang perlu kita lakukan supaya keadaan atau perjalanan ke Emmaus tidak terjadi dalam perjalanan iman saudara dan saya adalah kuduskan pikiranmu. Di dalam ayat 16 dikatakan, kembali ke dalam Lukas pasal 24 ayat 16 dikatakan atau menuliskan di sana, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jemaat Tuhan, saya mau katakan demikian. Di dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan krateo optalmos. Apa yang saya mau katakan di sini? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Krateo optalmos, menghalangi mata pikiran mereka, menghalangi kemampuan mereka untuk mengerti. Kenapa di bagian kedua ini saya berkata kuduskanlah pikiranmu? Karena perkara dan beban hidup yang diizinkan Tuhan, bahkan perkara dan beban hidup yang diciptakan oleh manusia sendiri, bahkan perkara dan beban hidup yang dikerjakan oleh iblis untuk mengganggu iman saudara dan saya, itu akan menjadikan kita kehilangan kemampuan untuk mengerti rencana Tuhan. Karena yang kita mengerti hanya masalah kita, yang kita fokus hanyalah masalah daging kita. Krateo optalmos, menghalangi mata pikiran, menghalangi atau kemampuan untuk mengerti atau mengetahui atau memahami. Kalau kita mengingat hal ini, kita ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-22 sampai 24 dikatakan di sana. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang ada padamu, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan 24 dikatakan di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mungkin mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau mengatakan di sini, Tuhan yang dimaksudkan bukan hanya berkata Mamon, tetapi masalah juga akan bisa menjadi Mamon dalam hidupmu. Apabila orang ini atau apabila manusia di dalam hidup dia lupa akan imannya, dia lupa akan Tuhannya, maka dia akan lebih membesar-besarkan masalahnya. Dan dia akan menganggap hidupnya ini seluruhnya adalah penuh dengan masalah, dan seakan-akan masalahnya adalah masalah yang berat karena dia tidak pernah menguduskan pikirannya. Dalam arti yang lain dikatakan di sana, mata adalah pelita tubuhnya. Dia terkurung di dalam paradigma. Ini kutukkah? Kenapa ya hidupku selalu bermasalah? Ada kutukkah dalam hidupku? Atau ada apakah ada orang yang menghina diriku? Atau ada apa lagi orang yang tidak suka akan hidupku? Waduh, engkau tidak akan pernah mengerjakan hal yang lain. Engkau hanya mengerjakan masalahmu di dalam hidup. Apabila engkau tidak pernah menguduskan pikiran, kuduskanlah pikiranmu. Karena seringkali kita lebih mengarahkan pemikiran kita ke hal-hal duniawi. Masalah ini kan hanya berkata tentang hal-hal duniawi kan. Masalah yang saudara hadapi ini adalah masalah-masalah yang berhadapan dengan daging kita kan. Pernahkah kau memikirkan masalah-masalah yang berhadapan atau mempengaruhi keselamatanmu? Dan kau memikirkan dengan pelit? Mana yang lebih kau pikirkan dengan pelit? Engkau tidak bisa makan besok, atau engkau tidak bisa membeli rumah yang mewah, atau engkau tidak selamat. Fakta dan realita mengatakan manusia lebih berpikir tentang dagingnya daripada keselamatannya. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mengecokkan saudara saya, menjadikan pikiran kita tidak menjadi kudus. Sehingga saya katakan di sini, seringkali kita lebih mengarahkan pemikiran kita ke hal yang duniawi, sehingga pemikiran yang duniawi tersebut dapat memicu, sekali lagi garis bawahi ini, dapat memicu keinginan daging yang ada. Dan apabila keinginan daging yang ada itu tidak terwujudkan, maka sudah barang pasti itu akan menimbulkan masalah. Semisal, saya mencoba memikirkan tentang bagaimana gedung ini bisa menjadi besar gereja Tuhan. Seakan-akan rohani bukan? Karena yang saya pikirkan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya tidak bisa mengekang dengan baik, saya tidak dapat memisahkan daging saya dengan kehendak Tuhan. Saya lebih cenderung kepada kehendak saya pribadi, bagaimana bisa megah dan jemaahnya banyak. Akhirnya saya memakai cara-cara yang kotor, akhirnya saya memakai hutang kepada bank untuk memperbesar gedung ini, memakai hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dalam arti memakai hal-hal yang sesuai keluarga saya. Apa yang terjadi bila ini tidak berujung? Saya akan semakin merancangkan kejahatan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada faktanya, inilah yang terjadi pada gereja Tuhan pada zaman ini. Dan saya berharap bukan hanya gereja Tuhan yang mengalami perjalanan ke Emmaus, tetapi saya juga berharap jemaat Tuhan tidak mengalami perjalanan ke Emmaus, tetapi perjalanan iman saudara dan saya di dalam kekudusan dalam pemikiran sampai pada kekekalan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kepada kuduskan pikiranmu, di mana seharusnya pemikiran kita haruslah mengarah kepada Kristus, sehingga dalam segala sesuatunya menjadikan Kristus menjadi yang utama. Kalau kita lihat kembali di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20 dan 21 dikatakan di sana, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita menjadikan Kristus menjadi pemikiran kita, segala sesuatu kebaikannya, segala sesuatu damai sejahteranya, segala sesuatu pengampunannya, dalam arti menguduskan pikiran kita dengan memikirkan Kristus dan menjadikan Kristus yang utama dalam pemikiran kita, maka segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang akan ada, bahkan yang belum terjadi pun dalam kehidupan saudara saya terlalu percaya semua adalah kendali Kristus. Sehingga ada damai sejahtera dalam hidup saudara saya, sehingga ada
kemantapan iman sehingga kita tidak berbalik ke dunia. Kita tetap mengandalkan Dia. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Pemikiran manusia duniawi hanyalah terbatas kepada daging, tetapi pemikiran di dalam Kristus sampai pada kekekalan. Haleluya, haleluya. Sehingga ketika segala sesuatu dalam kendali Kristus, bahkan segala sesuatunya melebihi dari apa yang kita rancangkan, melebihi dalam apa yang kita pikirkan, bahkan melebihi dari apa yang kita harapkan. Mengerjakan keselamatan dengan kekudusan dari pemikiran, menguduskan pemikiran, membawa kita melihat lebih dari yang kita harapkan, membawa kita melihat lebih dari apa yang kita mengerti sekarang. Karena surga yang mulia benar-benar lebih dari pikiran manusia. Bahwa Kristus dan kasih-Nya lebih dari harta dan dunia. Bagian yang pertama, kita diajar supaya kita tidak seperti melakukan perjalanan Emmaus, yaitu perjalanan ke dalam hidup yang lama, kembali ke hidup yang lama. Jangan pikul bebanmu sendiri. Yang kedua, kuduskan pikiranmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetap tinggal dalam persekutuannya. Yang pertama, jangan pernah pikul bebanmu sendiri. Yang kedua, kuduskan pikiranmu. Yang ketiga, tetap tinggal dalam persekutuannya. Persekutuan dengan Kristus yang sama sudah disini. Kita lihat kembali di dalam Lukas, Injil Lukas pasal ke-24 sebagai dasar dari perenungan firman Tuhan pada petang hari ini. Ayat ke-28 sampai 35 dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, dalam arti mereka sudah mendekati Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi Kleopas dan Alfeus di sini mereka sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagian yang ketiga yang mau saya katakan adalah tetap tinggal dalam persekutuannya. Bersekutu dengan pribadi Kristus. Tetaplah tinggal dalam persekutuannya, bersekutu dengan pribadinya. Apapun masalahmu, apapun kekecewaanmu, apapun kepahitanmu, apapun yang kau lihat di luar ekspektasimu, tetap bersekutu dengan pribadinya. Kita harus membedakan persekutuan dengan pribadi Kristus, dan kita bersekutu dengan gerejanya, dan kita bersekutu dengan saudara-saudara. Tetap tinggal dalam persekutuannya. 3 hal yang perlu kita tahu. Bersekutu, tetap tinggal dalam persekutuan dengan pribadi Kristus, tetap bersekutu dengan gerejanya, tetap bersekutu dengan saudara seiman. 3 hal ini yang tetap kita harus pertahankan dalam keadaan apapun. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat ke-12, pasal ke-12 ayat ke-41. Kisah Para Rasul. Maaf, saya salah tulis di sini. Di sana dikatakan, di mana dalam persekutuan dengan Kristus kita semakin mengenal Allah dan kuasa-Nya. Kita diajar bersekutu, kita diajar mengenal, kita dinasihati satu sama lain. Ketika kita bersekutu dengan pribadi Kristus, saya percaya dalam setiap perenungan dan doamu, Roh Kudus selalu mengingatkan dosamu, Roh Kudus selalu menuntut engkau pada jalan dan terangnya. Dan ketika kita bersekutu dengan gerejanya, kita diajar untuk mengenal kebenaran yang sejati. Kita diajar untuk mengenal siapa Yesus itu. Kita diajar untuk mengenal siapa Allah
itu, kita diajar untuk mengenal bagaimana kasih Allah itu, sehingga perjalanan iman kita semakin hari semakin mengasihi Kristus. Dan dimana juga ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita diajar harus berbagi di dalamnya, kita diajar harus mengasihi di dalamnya, kita diajar harus berkorban di dalamnya, sehingga kita merasakan kita tidak sendiri. Haleluya. Dan juga di dalam 1 Korintus sebagai ayat penutup, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58 dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa kita harus tetap tinggal dalam persekutuannya? Yang kedua dikatakan, dalam persekutuan bersama-sama dengan Kristus, jerih lelah imanmu tidak akan sia-sia. Dalam artian sederhana, imanmu akan selalu terpelihara. Imanmu akan selalu mengalami keadaan-keadaan yang ajaib. Imanmu akan mengalami air yang mengalir, seperti halnya sukacita surga yang selalu mengalir. Jangan pernah pikul bebanmu sendiri. Kuduskanlah pikiranmu dan tetaplah tinggal dalam persekutuannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
Bapa, kami ucap syukur atas kebenaran daripada firman-Mu yang memberkati setiap kami, membangun, mengubahkan hidup kami, dan memberi kekuatan yang baru dalam setiap hidup umat Tuhan, sehingga hari-hari ke depan kami tidak lagi menjadi umat Tuhan yang berjalan ke Emmaus, tetapi kami menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin progres, semakin mengasihi Tuhan dalam segala hal, bahkan siap melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas ibadah ini karena Kau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, bahkan Kau memberikan kebenaran-kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Demikian juga pada kesempatan yang indah ini, pada ibadah hari ini, hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam sakit penyakit. Kami tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang menghiburkan, Tuhanlah yang memulihkan. Karena kami percaya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan untuk setiap korban syukur, persembahan, dan juga persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan yang lain yang dibawa umat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhanlah yang memberkati berlipat kali ganda dan menjadikan setiap usaha daripada umat-Mu menjadi berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus yang menjadikan hari-hari-Mu tidak lagi berjalan menuju Emmaus, tetapi kembali berjalan menuju di dalam kehendak Tuhan. Engkau memperoleh kekuatan yang baru, Engkau memperoleh hati yang baru, sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati. Haleluya.